Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini khususnya untuk kelas 11 TKJ, di mana sebelumnya materi kita tentang kelas IP. Nah, untuk itu sebagai bagian dari praktek kita akan menguji coba masing-masing kelas. Di sini kita akan uji coba pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, di sini kita akan mempraktekkannya melalui aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer dengan menggunakan konfigurasi topologi star. Baiklah, kita mulai saja pada praktik kita. Kita aktifkan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk Cisco Packet Tracer sendiri boleh menggunakan laptop atau komputer ataupun menggunakan smartphone. Sama saja nanti hasilnya. Kemudian untuk yang pertama di sini kita tentukan dulu rentang IP pada oktet pertama yang diperbolehkan. Kelas IP pertama kita mulai dari kelas A. Tentunya di sini kelas nomor IP-nya dimulai dari 1 sampai dengan 126 ya. Kemudian tentunya ada yang bertanya, kenapa tidak digunakan 0 dan 127? Sedangkan secara teori 0 dan 127 itu adalah batas dari kelas IP A. Untuk menjawab hal tersebut, yang pertama harus kita ketahui 0 itu digunakan sebagai network ID dan itu sudah ketetapan standar, jadi tidak bisa digunakan. Sedangkan 127 itu disebut dengan IP loopback. IP loopback itu digunakan untuk simulasi-simulasi jaringan menggunakan komputer, biar ada nanti ISP dari IP loopback. Nah, oke, itu saja penjelasan singkat tentang kelas IP A. Kemudian di sampingnya nanti kita lanjut dengan kelas IP B. IP B ini untuk rentangnya sendiri berarti dimulai dari 128 sampai dengan 191. Nah, ini untuk nilainya ya, nilai pada oktet pertamanya nanti. Kemudian di sini ada kelas IPC. Kelas IPC ini dimulai dari 192 sampai dengan 223 untuk nilai dari oktet pertama. Jadi di antara rentang nilai ini nanti boleh digunakan. Misalnya saya ingin menggunakan nomor sekian, ya boleh-boleh saja. Tidak masalah, yang jelas masih berada pada batasan ini ya. Nah, sampai di sini saya rasa paham ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan pada kelas A terlebih dahulu. Yang pertama harus kita ingat kita menggunakan topologi star. Berarti kebutuhan pertama kita adalah hub ya. Kita buat hub, letakkan di tengah. Kemudian end device-nya kita menggunakan PC, boleh laptop ya. Terserah. Kemudian di sini saya buat. Kita susun dulu. Saya misalkan di sini saya menggunakan 6 buah PC. Untuk simulasi ini diharapkan nanti hasil akhir dari produk kita harus bisa terkoneksi masing-masing WiFi yang berada di topologi ini. Misalnya dari PC 0 itu harus berhasil di uji coba nanti koneksinya di tes ping ya. Kita ping nanti misalnya ke PC 5. Ini harus terhubung PC 0 ke PC 5, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan seterusnya. Ini harus bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan catatan, agar dapat saling berkomunikasi, semua IP harus berada pada segmen yang sama. Artinya, jika PC 0 di kelas A, ini semua harus berada di kelas A. Kemudian segmennya juga sama. Ini saya contohkan untuk IP saya pakai. Untuk konfigurasi, kita double klik ya, kemudian masuk pada desktop, lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini saya isi IP-nya 121. Ingat batasannya tadi
berada sampai dengan 126 ya. Ini saya pakai 121, kemudian 25.11.1. Nah, apabila IP yang sudah kita isikan benar, maka secara otomatis subnet mask-nya akan terindikasi sebagai kelas A, yaitu yang terisi hanya pada oktet pertama ya. Ini ciri khas dari IP kelas A, sehingga hanya subnet mask pada oktet pertama yang berisi 255, sedangkan selebihnya sudah menjadi 0 ya. Kemudian saya lanjut pada PC kedua, itu nomor IP-nya tadi 1 ya. Ini kita buat 121.25.11.2. Kemudian subnet mask-nya tetap sama. Lalu PC kedua, kemudian kita isi lagi 121.25.11.3. Nah, begitulah seterusnya cara pengisian nomor IP ya. Silakan nanti dipraktekkan dengan nomor IP yang berbeda ya tentunya. Tidak diperkenankan sama dengan yang saya kerjakan saat ini. Silakan dibuat nomor IP tersendiri. Dengan catatan harus memperhatikan batasan-batasan yang telah saya tetapkan tadi. Karena itu merupakan peraturannya ya, bukan ketetapan saya. Nah, begitulah cara pengaturan IP address pada kelas A. Nah, dengan begitu kita tinggal menyambungkannya. Yang pertama harus kita ketahui apabila perangkatnya berbeda jenis, maka kabel yang digunakan adalah kabel strike. Sedangkan untuk yang sejenis, maka kita gunakan kabel crossover. Nah, sedang kita sambungkan di sini PC ke hub, berarti dia terindikasi sebagai perangkat yang berbeda ya. Maka kita gunakan kabel strike. Ini, kemudian kita klik di sini, pas Ethernet 0, sambungkan dengan pas Ethernet 0 di sini. Lanjut, tetap kita gunakan kabel strike pas Ethernet 0 ke pas Ethernet 1. Dan seterusnya ya, sampai selesai, terhubung semua. Oke, semua sudah terhubung ya. Ini salah satu contoh topologi star untuk uji coba ya. Apakah teori yang ditemukan di pembelajaran kita sebelumnya benar-benar bisa diterapkan ya. Kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya untuk menguji coba konektivitas dari jaringan ini. Saya misalkan saya ping dari PC 1 ke PC 5. Ini kita cek IP-nya berapa? 6 ya. Nah, untuk mempermudah nanti, silakan dibuat keterangan alamat IP masing-masing. Caranya kita tambahkan teks di sini, kemudian kita klik di sini, lalu kita ketikkan IP 121.25.11.1. Kemudian di sini di sampingnya ini IP 121.25.11.2. Oh, salah ya. Ini IP 3. Yang ini IP 2. Sini IP 0-nya ya. IP 1. IP 121.25.11.1 ya. Cukup bisa jaga cepat. Kemudian di sini IP-nya 4.
Lalu ini IP-nya 5. Kemudian di sini IP 6. Nah, ini ya, alamat IP-nya masing-masing sudah tertera. Kita uji coba, kita ping untuk menguji konektivitas dari PC 0 ke PC 5 misalnya. Kita double klik di sini. Kemudian kita masuk pada command prompt. Lalu kita ketikkan perintah ping 121.25.11.6. Kita mulai dari IP 6 ya. Nah, ini berhasil ya. Kemudian kita lanjut pada IP 5. Ini juga sudah berhasil. Kita lanjut pada IP 4. Berhasil juga. Selanjutnya IP 3. Berhasil. Dan terakhir di sini pada IP 2. Nah, begitulah cara menguji coba konektivitas dari jaringan ini nanti. Sedangkan yang menjadi tugas Ananda semua, silakan dikerjakan topologi kelas A, kelas B, dan kelas C, dibuat seperti ini. Dan nomor IP yang digunakan tidak boleh sama dengan yang saya gunakan saat ini ya. Masih banyak nomor IP yang bisa kamu gunakan. Dengan catatan memperhatikan, pada oktet pertama itu rentang nilainya 1 sampai 126. Contoh saya pakai 121, itu juga termasuk di antara ini. Sedangkan di kelas IPB itu berada di rentang 128 sampai dengan 191. Jadi ganti nanti dinilai oktet pertamanya ya. Kemudian ini juga ganti di oktet pertamanya 192 sampai dengan 223. Topologi yang kita gunakan menggunakan 6 PC ya. 6 PC, kemudian topologi star seperti ini. Karena ini nanti akan berhubungan dengan materi kita berikutnya, bagaimana menghubungkan IP yang berbeda kelas ini bisa saling berkomunikasi melalui aplikasi router mikrotik yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, itu saja materi kita pada kesempatan ini. Selamat belajar dan selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.